Malam hari tidak ada penyengat. Penyengat ada di pagi hari. Karena salam disambut kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal thana'ul hasan al-jamil kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa iqtada bihadihim wa iqtafa asarahum ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum marida aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa qala ta'ala syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana marida aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Pengurus Masjid Jabal Rahmah dan seluruh jajaran pengurus yang hadir, bapak-bapak, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh majelis taklim, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, hafizakumullah wa ra'akum. Tiada kata yang paling indah untuk memulai acara kita pada pagi hari ini seindah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita hadapkan segala puji kepada Allah. Segala sanjungan hanya milik Allah. Sebagai rasa syukur kita, Bapak Ibu, dan pengakuan daripada diri kita yang sangat mendalam, dan ini wajib menjadi keyakinan bagi kita, bahwa kita ini sebagai hamba Allah dalam hidup ini hanya bisa berencana, bisa merancang, bisa bercita-cita, bisa berkeinginan, bisa berkehendak. Tetapi apakah berlaku itu semua atau tidak, itu hanya semata-mata kehendak Allah. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kamu berkehendak, Allah berkehendak. Yang akan laku juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kaedah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai akidah kita, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang Allah tak kehendaki pasti tak terjadi. Oleh karena itu kita sudah berencana, kita sudah membuat jadwal, dan alhamdulillah pada pagi ini apa yang kita rencanakan terwujud dan terlaksana. Ini semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap memulai acara kita mulai dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.
Namun Bapak Ibu sekalian mengucapkan alhamdulillah ini hendaknya setiap saat, setiap waktu, apapun kondisi, apapun keadaan, maka Bapak Ibu ucapannya adalah alhamdulillah. Maka kalau saya tanya Bapak Ibu sekarang semuanya, apa kabar Bapak Ibu semuanya pagi ini? Alhamdulillah. Perasa yakin ini kabarnya macam-macam ini. Mungkin ada yang sehatnya full, apa kabar? Alhamdulillah. Mungkin ada yang agak demam-demam sedikit, tanya apa kabar? Tetap jawabannya alhamdulillah. Kalau sempat kita ada yang sakit, ditanya apa kabar? Alhamdulillah. Kan tak mungkin kita bilang, jangan kau tanya-tanya, saya mau mati lagi kau tanya juga lagi apa kabar. Kan tak begitu Bapak Ibu. Ya, tetap alhamdulillah. Kata boleh kita kalau ditanya orang, apalagi dokter, ini sering kita ini. Kita orang beriman kalau pergi ke dokter, kita sebagai pasien kan ditanya itu. Oleh dokter, apa kabar Pak? Jangan langsung mengeluh. Kabar saya Pak dokter tak baik ini. Kepala sakit, punggung sakit, tangan sakit, semua keluhan aja isinya. Kalau saya dokter mati aja lah Pak Bu. Jadi seharusnya Pak ketika ditanya kabar, langsung dijawab alhamdulillah. Tak boleh langsung mengeluh. Kita apabila ditanya kondisi apapun tak boleh langsung mengeluh. Maka harus dimulai dengan alhamdulillah. Walaupun sakit kita, apa kabar? Baca alhamdulillah. Alhamdulillah dokter, saya masih bisa berjalan ke sini. Mata saya masih bisa melihat wajah dokter. Ya kan? Kemudian masih bisa berbicara. Banyak orang yang sudah meninggal dunia Pak dokter. Kan gitu. Cuman, saya datang ke dokter ada sedikit keluhan. Apa gitu orang beriman itu? Tapi sebelum dia mengeluh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi nanti ibu-ibu pergi ke pasar ditanya orang di tengah jalan, bagaimana harga cabai, bagaimana harga beras? Jangan bilang mahal begini. Tak. Bilang alhamdulillah, beras hari ini mahal. Mulai dengan alhamdulillah. Maka apa kata ulama kaedahnya? La syakwa ma'al hamdi. Kalau kita apabila seluruh keluhan kita dimulai dengan mengucapkan alhamdulillah, maka itu tidak keluhan namanya. Maka tidak dianggap dosa. Tapi kalau ditanya apa kabar, ngeluh aja, dikhawatirkan berdosa. Maka supaya keluhan-keluhan itu tidak membawa kepada dosa, mulai dengan alhamdulillah. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, kalau kita mau besok pertama dipanggil oleh Allah masuk surga, bagaimana caranya supaya kita pertama masuk surga? Semua kita kepingin Bapak Ibu. Dan saya yakin ini wajah-wajah, saya lihat ini wajah-wajah ahli surga semua ini. Masya Allah, wajah-wajah berwudu, wajah-wajah bercahaya. Saya berbahagia sekali duduk di tengah Bapak Ibu. Ya cuman kan masalahnya, apakah pertama kita masuk surga di pertengahan atau terakhir? Itu menjadi masalah cuma itu. Tapi masuk surga pasti. Itu Allah memastikan siapa yang mati dalam keadaan beriman dan muslim pasti masuk surga. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu mati dalam bergelimang dosa atau tidak. Tapi semua kita berdosa. Cuma kadang-kadang ada orang yang mati pas selesai tobat langsung mati dia. Itu langsung ke surga itu. Tapi kadang-kadang tak sempat taubat Bapak Ibu, dosa banyak, sempat taubat mati. Masuk surga? Masuk surga. Cuma kadang-kadang bisa saja dicuci terlebih dahulu. Dimandikan. Dimandikan bukan di sungai atau di laut, bukan Bapak Ibu. Dimandikan di mana? Dicuci dulu di neraka sesuai dengan dosanya. Maka kita kepengen apa? Langsung masuk surga. Besok kalau sudah ditetapkan kita masuk surga, siapa yang pertama masuk surga kata Rasulullah? Raih ini. Ini resep daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini untuk kita semua. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Awwalu man yud'a ilal jannati yaumal qiyamah al-hammadun alladzina yahmaduna Allah fis sarra'i wad dharra. Orang pertama besok yang akan dipanggil masuk surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Al-hammadun, orang yang paling banyak memuji Allah. Orang yang paling banyak mengucapkan sebentar alhamdulillah, sebentar alhamdulillah. Dan dia mengucapkan alhamdulillah dalam seluruh keadaan. Apakah dia dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah dan sulit. Membaca alhamdulillah dalam keadaan senang gampang Bapak Ibu, semua orang bisa.
Tapi kalau dalam keadaan sulit mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah. Terlambat gaji 2 bulan, alhamdulillah tak? Ibu-ibu kalau seandainya sempat tidak dikasih 1 minggu itu belanja oleh suami, ibu mengucapkan alhamdulillah enggak kira-kira? Ibu, atau belanjanya dikurangi, langsung dikurangi belanjanya, apa kata istrinya? Alhamdulillah bang, masih ada, untung masih bersyukur kepada Allah. Minggu besoknya enggak dikasih sama sekali, kerana kondisi tak menguntungkan, enggak ada duit. Kira-kira ucapkan apa bu? Enggak apa-apa bang, belanja enggak ada, tapi badan sehat, anak-anak sehat, dan masih ada yang dimakan. Allahu Akbar. Kalau bisa seperti ini nih Bapak Ibu, pertama kita dipanggil masuk surga, maka mulut ini alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kita ini selalu bertemu seperti ini untuk apa ini? Maka kita pagi tadi diingatkan oleh MC, walaupun kita terlambat mengenai acara, ada Bapak Ibu tadi yang sudah pagi-pagi, tapi Bapak Ibu ibadah semuanya. Bertemu sesama, ucapkan salam, ibadah. Sumber umbar senyum ke mana-mana ke saudara kita, itu ibadah. Kerana senyum itu sedekah. Kemudian juga apa lagi? Salaman itu ibadah. Setelah itu disapa, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Tidak tanya pula apa kabar? Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang kepengen Allah. Maka jangan duduk di rumah aja. Karena mungkin kalau ditanya orang, dia duduk di rumah saja. Kadang-kadang lupa kita berzikir. Tapi kalau kita ketemu dengan kawan, ditanya selalu apa kabar? Apa kabar? Ada yang apa kabar? Alhamdulillah. Itu kepengen Allah supaya alam semesta ini isinya memuji-mujinya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita duduk dan kita diingatkan dengan nikmat Allah ini. Acara kita ini mengingatkan kepada kita nikmat Allah. Pertama Bapak Ibu sekalian, diingatkan tentu Bapak Ibu dengan nikmat iman. Iman yang membuat kita berkumpul pagi ini di sini. Ada orang yang tak beriman di sini nih? Saya yakin ini tak ada orang tak beriman di sini. Semuanya beriman, dan kerana keimanan Bapak Ibu kita ada di sini. Maka nikmat iman ini luar biasa Bapak Ibu ya. Ini nikmat termahal yang Allah berikan kepada kita. Maka jaga iman itu, pupuk iman itu, kuatkan dia selalu, kembangkan dia selalu. Maka bagaimana salah satu cara menguatkan iman itu adalah dengan menghadiri majlis-majlis taklim, yang dimana di majlis itu dibaca ayat-ayat Allah, kemudian diingatkan kita dengan Allah. Kerana dengan mengingat Allah, membaca nama Allah, kemudian membaca ayat-ayat Allah, dengan itulah iman meningkat. Dan itu Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allahu Akbar. Hanya saja orang-orang yang beriman itu, maka dia selalu mencari tempat, mencari kawan, mencari majlis di mana di situ Allah disebut, nama Allah diingatkan. Kena bagi orang beriman Bapak Ibu, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka gemetar. Gemetar kenapa? Tambah subur hatinya. Maka hatinya itu tidak mati. Karena hati ini Bapak Ibu kalau disuburkan dengan apa? Dengan selalu mengingat Allah, selalu diingatkan Allah, kepada kita Allah, maka hati itu menjadi kuat, menjadi tentram, dan dia itu menjadi tumbuh, berkembang luar biasa hati itu sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi menambahkan nikmat? Iza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum iman, iman mereka bertambah. Maka perbanyak Bapak Ibu duduk di majlis-majlis seperti ini. Maka ini namanya majlis ilmu, ini namanya majlis zikir. Ini Bapak Ibu sekalian dinamakan juga oleh Rasulullah sebagai Riyadul Jannah, yaitu taman surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala al-masajid, qala majalisul zikri, qala majalisul ilmi. Apabila kalian diundang ke taman surga, kata Rasulullah, di dunia ini, atau kalian mendengar ada taman surga di dunia ini, atau kalian lewat di taman surga di dunia ini, singgah duduk di situ.
Farta'u, kata Rasulullah, nikmati seluruh wejangan yang dihidangkan kepada kamu. Maka sahabat ketika itu bingung. Kok ada di dunia ini taman surga, kata Rasulullah. Apa yang dimaksud Rasulullah taman surga? Maka para sahabat memberanikan diri bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab dengan 3 jawaban berdasarkan berbeda sahabat yang meriwayatkannya. Karena ada hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah, dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Maka satu riwayat Rasulullah menjawab, yang dimaksud taman surga di dunia ini adalah masjid. Maka ini adalah taman surga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah juga menjawab dari riwayat yang lain, yang dimaksud taman surga itu adalah majalisuz zikir, majlis yang dimana kita di situ diingatkan dengan Allah, atau menyebut-nyebut Allah, memuji-muji Allah, menyanjung dan mengagungkan Allah. Diingatkan kita di majlis itu tentang perintah-perintah Allah, wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu majlisuz zikir namanya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, yang disebut taman surga di dunia ini adalah majalisul ilmi, yaitu majlis ilmu. Pada pagi ini ibu-ibu sekalian ngumpul ketiga-tiganya di masjid, majlis zikir, kemudian majlis ilmu. Maka ulama hebatnya dia mengatakan kaedah. Apa kaedahnya? Setiap majlis ilmu pasti majlis zikir, tapi belum tentu majlis zikir merupakan majlis ilmu. Maka itulah sebabnya yang kita cari selalu majlis ilmu. Kenapa? Karena kalau kita sudah duduk di majlis ilmu, maka otomatis kita berada di majlis zikir. Oleh karena itu, kan semua di mana kita duduk itu majlis namanya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus tahu apa majlis yang paling mulia, yang diinginkan oleh Allah supaya kedudukan kita ini kita dudukkan di situ. Maka kalau Bapak Ibu duduk di warung kopi, itu namanya majlis kopi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu duduk, ada ibu bapak-bapak duduk sambil main catur, itu namanya majlis catur namanya. Kalau main domino, majlis domino. Tapi tahu, setiap kedudukan kita dudukkan itu namanya majlis. Di mana majlis kita kedudukan kita dudukkan, ini kedudukan ini nikmat Allah yang dahsyat sekali. Tidak ada yang bisa orang membuat Bapak Ibu kedudukan seperti ini. Tetapi ingat, tsumma tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Itu kedudukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Di mana kalian paling banyak kita dudukkan, dan Allah paling senang kedudukan itu kita dudukkan di majlis yang 3 tadi. Pertama di masjid, kedua di majlis zikir, ketiga di majlis ilmu. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian, kita duduk di majlis ini. Maka disebut majlis ini saking mulianya Riyadul Jannah, taman surga. Bapak Ibu sekalian, maka majlis ilmu kita pada pagi ini juga dengan tema menyambut Ramadan. Allahu Akbar. Maka ini ingatkan kita dengan nikmat Allah yang luar biasa setelah nikmat iman. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Walaupun masih terhitung di awal bulan Sya'ban, tapi Masya Allah, kena semangatnya kita, saking gembiranya kita, maka kita membuat acara sekarang menyambut bulan Ramadan di bulan Sya'ban. Maka ini diingatkan kita kepada nikmat yang termahal Bapak Ibu setelah nikmat iman. Tahu Bapak Ibu, apa nikmat termahal setelah nikmat iman? Setelah nikmat iman, nikmat termahal adalah nikmat umur. Itu. Nikmat detik-detik kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita. Sadarkah Bapak Ibu bahwa kita sekarang berada bulan Sya'ban, tapi bukan bulan Sya'ban tahun lalu. Ini tahun 1445 Hijriah. Pada tahun lalu kita berada di bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Tapi coba Bapak Ibu toleh ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke depan. Banyak orang-orang yang kita kenal Bapak Ibu di bulan Sya'ban 1444 masih bersama kita. Tapi mereka di bulan Sya'ban tahun ini enggak ada lagi. Ada enggak? Kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu sekarang masing-masing ini, Pak, ada enggak saya bapak punya teman, punya keluarga, punya kenalan bulan Sya'ban lalu masih ada, tapi bulan Sya'ban ini tidak ada lagi? Ada enggak Pak? Ibu-ibu punya anak? Alhamdulillah kita masih eksis. Yang sudah pergi itu kadang-kadang umurnya di bawah kita, ya kan? Kadang-kadang kesehatannya lebih prima dari kita.
Kita lihat ketika dia hidup sehat-sehat saja, tapi sekarang sudah berangkat. Malah kita yang sakit-sakit tidak mati-mati. Hanya orang sakit tapi tidak mati-mati. Ada orang tua tidak mati-mati. Malah yang muda-muda pergi. Malah yang sehat-sehat terkejut kita, si anu meninggal dunia. La ilaha illallah. Saya mengalami ini Bapak Ibu, karena saya penceramah saya ini. Maka saya selalu berhadapan dengan banyak orang yang kadang-kadang saya sedih, kadang-kadang ceramah itu tidak bisa saya mulai ceramah saya. Karena ada orang depan saya kalau saya ceramah, rutin kemana saya ceramah dia ikut. Itu selalu depan saya. Tiba-tiba tidak kelihatan dia. La ilaha illallah. Dan dia pergi sehat-sehat saja. Dan di antara jemaah saya itu, si anu mana? Kok tidak ada lagi malam ini? Sudah meninggal Pak Ustaz. Hah? Meninggal? Sakit apa? Tidak sakit-sakit Pak Ustaz. Jadi setelah sholat Isya, pergi dia ke fitness. Kemudian di fitness dia main pingpong, main tenis meja. 2 set dia main sampai berkucur keringat Pak Ustaz. Setelah itu dia pulang. 10 meter menjelang pintu rumahnya dia tumbang. Tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, jangan tergiur dengan kesehatan. Bukan sehat itu tanda umur panjang, dah. Jangan tergiur karena umur masih muda. Karena nanti masih banyak lagi umur. Astaghfirullahalazim. Masalah Bapak Ibu mati bukan masalah tua, bukan masalah sakit, tetapi masalah mati adalah masalah ajal. Ketentuan waktu yang telah Allah tetapkan untuk kita kapan kita berakhir. Apabila ketentuan waktu itu datang dan tiba, Bapak dalam kondisi apa saja ketika itu berangkat. Kalau ajal itu sudah datang, maka sedang sehat, pergi. Sedang makan, pergi. Sedang masih muda, pergi. Sedang mengendarai mobil, berangkat. Kalau sudah pas detik itu ajal Bapak selesai. Itulah sebabnya pesan Allah. Karena ajal itu kita tidak tahu. Ada yang bisa merencanakan ajal. Saya mati, saya rencanakan 5 tahun lagi. Bisa? Ibu-ibu bisa? La ilaha illallah. Maka Bapak Ibu kalau ditanya umur, berapa umur? Yang Bapak Ibu katakan itu adalah yang habis. Padahal Pak, kalau kita ditanya sesuatu, jangan yang habis. Yang sudah habis itu apa boleh dibilang? Sudah berlalu itu. Seharusnya yang dibilang itu yang sisa. Sekarang kalau Bapak mau ditanya berapa duit Bapak, Bapak bilang yang habis-habis. Maka Bapak kalau ditanya berapa duit, dilihat lu dompet, berapa sisa lagi, dilihat rekening. Yang sisa akan Bapak jelaskan. Tapi kalau ditanya umur, yang sisa dibilang berapa umur? 52 tahun. Itu yang habis. Saya tidak tanya yang habis. Sisa umur kamu berapa lagi? Ada yang bisa jawab? La ilaha illallah. Maka kita kalau ditanya yang habis kita bilang. Padahal tidak perlu tuh Pak yang habis itu dibilang itu. Yang penting itu yang sisa itu berapa. Tapi karena kita tidak tahu. Semua kita Bapak Ibu yakin mati. Tidak ada ragu. Maka masalah mati Bapak Ibu ajal. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ingat setiap kita ini sudah ditentukan waktu. Masa dia hidup itu berapa lama sampai detiknya. Oleh karena itu kata Allah, kalau ajal itu sudah datang, tidak ada mengenal keadaan Pak. Mau sedang berjoget-joget dia, bersenang-senang dia, maka banyak kita lihat orang sedang menyanyi-nyanyi mati. Bahkan kadang-kadang ustaz sedang ceramah mati, sedang khutbah mati. Saya punya teman Bapak Ibu sekalian, imam salat maghrib, sama-sama dosen di UIN Pekanbaru. Sama-sama saya dosen di Fakultas Syariah. Masya Allah orangnya taat, orangnya soleh. Jadi imam di masjid. Imam maghrib, salat maghrib dia 3 rakaat. Maka tidak sampai 3 rakaat, 2 rakaat setelah tahiyat awal berdiri dia. Pas berdiri itu tumbang. Tumbang itu bawa ke rumah sakit. Di perjalanan itu tidak ada lagi. Sehat-sehat masuk imam. Maka Bapak Ibu jangan tergiur. Maka ketika umur diberikan Allah kepada kita yang termahal,
maka umur ini bisa berakhir kapan saja. Itu diingat itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, obatnya supaya kita itu jangan lalai, selalu ingat mati. Mati. Maka kalau Bapak Ibu sedang menonton TikTok, TikTok tak apa-apa ditonton, ingat mati, tutup langsung itu. Kalau Bapak sedang menonton TV, sinetron, ingat mati, kira-kira dilanjutkan. Ibu katakan sedang menghibah gunjing umpamanya, ingat mati, pergi Bapak Ibu. Ngeri. Itulah sebabnya Rasulullah ingat mati. Ingat mati itu bukan berarti Bapak Ibu menakut-nakutkan. Ingat mati itu supaya hidup produktif. Supaya jangan disia-siakan detik-detik waktu. Karena hidup bisa saja kapan-kapan bisa berakhir. Program perencanaan kita banyak ke depan. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Kalau kita ingat mati, langsung kita. Maka produktif. Main TikTok, saya tidak ada guna. Ingat mati. Maka dibacanya Quran. Allahu Akbar. Baca Quran dia. Sedang nonton TV dia, tak apa-apa ditonton, ingat mati. Langsung matikan. Ambil tasbih, berzikir dia. Sehingga apa dengan mengingat mati hidup produk? Nongkrong di warung kopi. Kira-kira enak kopi enggak? Kita ingat langsung bubar pulang tuh Pak. Pergi ke masjid. Hidup itu produktif buatnya. Maka mengingat mati. Karena ada kadang-kadang sebagai jemaah, Ustaz jangan ingatkan juga mati. Loyo kami Ustaz. Astagfirullahaladzim. Mati itu memberi semangat. Itu persepsi dia saja saya yang salah. Cara pandang dan menangkap dia bagaimana mengingat mati. Maka Rasulullah anjurkan kita aksiru min zikri hadimil lazat. Perbanyak oleh kalian mengingat mati. Mati itu disebut hadimil lazat, menghancurkan seluruh kenikmatan. Ya enggak, kalau udah mati enak lagi tuh. Enak nasi dimakan, udah mati habis kenikmatan Bapak Ibu. Itulah Allah ingatkan kepada kita, hati-hati kalau kalian ingat mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati. Itu pesan Allah. Jangan kalian mati kecuali kalian Islam. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah berikan umur. Maka salah satu bahwa nikmat umur ini nikmat terbesar, termahal yang Allah berikan. Inilah nikmat yang pertama diaudit nanti. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian dan kami berikan kepada kalian nikmat-nikmat, seluruh nikmat hidup, nikmat iman, nikmat, lalu semuanya itu saya berikan kepada kalian percuma begitu saja? Tidak, kata Allah. Maka Allah bersumpah, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian demi sungguh kalian akan diaudit. Itu kalau dalam bahasa pemerintahnya itu, kalian akan diaudit terhadap seluruh nikmat yang kalian terima. Kalian akan dimintai tus'al, akan ditanya, dimintai mas'uliyah, itu tanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap nikmat. Maka setiap nikmat itu akan ada pertanyaannya. Maka apa nikmat yang pertama yang akan dimintai pertanggungjawabannya Bapak Ibu? Pertama adalah nikmat umur. Berarti inilah nikmat yang termahal. Karena inilah nikmat standar. Karena Bapak Ibu, kenapa saya katakan termahal? Karena Bapak Ibu kalau umur masih ada, segala hal bisa kita nikmati. Kalau umur tak ada, udah mati, apa yang kita banggakan lagi? Bapak punya duit banyak, rumah besar, kendaraan mewah, tapi badan sudah tak bergerak lagi, ada gunanya? Astagfirullah, la ilaha illallah. Gelar profesor, doktor, apa semua, sertifikat, ijazah, karya, tapi nyawa sudah tidak ada gunanya? Sekarang profesor-profesor yang sudah meninggal dunia, ijazahnya masih bisa dimanfaatkan. Selesai Bapak Ibu, tidak ada lagi. Maka seluruh kenikmatan dunia ini baru bisa kita nikmati kalau hidup masih kalau tidak ada hidup lagi. Kehidupan itulah yang disebut dengan umur. Maka kenapa disebut detik-detik kehidupan yang kita lalui ini umur? Tahu Bapak Ibu, umur itu dari imarah, isti'mar, ta'mir. Ta'mir itu apa? Supaya kita makmurkan dia dengan amal-amal soleh. Supaya dia maka dinamakan dia umur, supaya dia digunakan, dihabiskan untuk yang produktif. Maka besok 4 yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama.
Yang pertama itu umur. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. An umurihi fima afna, wa an shababihi fima qada, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an ilmihi fima amila bih. Apa kata Rasulullah SAW? Tak akan berdiri tegak dua tumit, dua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai diaudit, dimintai pertanggungjawaban terhadap 4 nikmat. 4 ini akan dipertanggungjawabkan pertama, maka hati-hati, siapkan jawabannya. Yang pertama, an umurihi fima afna, yaitu terhadap umur yang Allah berikan kepadanya. Fima afna, pertanyaannya, kemana kau habiskan umurmu itu? Allah, periksa masing-masing ya. Apakah habis umur dengan TikTok? Nah, ada orang Bapak Ibu habis umurnya dengan TikTok. Habis TikTok pindah ke Facebook. Habis Facebook pindah ke Twitter. Habis Twitter pindah ke WA. Habis WA pindah Instagram. Habis Instagram pindah pula ke YouTube. Capek dengan HP nonton TV. Capek pula nonton TV, pergi ke warung kopi. Itulah hidupnya. Astagfirullahaladzim. Kalau begini hidup Bapak Ibu, untuk apa ini nikmat yang mahal ini? La ilaha illallah. Maka orang seperti ini Bapak Ibu mati lebih baik daripada hidup. Maka ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Setiap detik umur yang Allah berikan kepada kita, Allah menghendaki supaya di situ ada kita menanam kebaikan. Setiap detik menanam pahala kebaikan, artinya produktif, bermanfaat, membawa pahala dan kebaikan. Maka ada doa. Saya tidak tahu Bapak Ibu berdoa enggak dengan doa ini. Rasulullah tak pernah meninggalkan doa ini. Tapi jarang saya tanya-tanya orang yang menghafal doa ini. Doa ini adalah doa bagaimana kita supaya memproduktifkan umur kita. Apa doanya? Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Itu doanya. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah setiap detik kehidupan yang Engkau berikan, setiap detik kehidupan bertambah, setiap detik pula kebaikanku bertambah. Manfaat hidupku bertambah. Kemudian jadikanlah mati, kalau Engkau matikan aku ya Allah, jadikanlah mati itu istirahatku daripada segala dosa dan kejahatan. Kalau kan kejahatan dosa bertambah Pak, dengan bertambahnya umur, untuk apa hidup itu kira-kira? Maka artinya hadis itu yang mati lebih baik daripada hidup kalau kan menambah dosa. Allah berikan kehidupan detik yang mahal ini. Tahu nggak Pak? Kalau ada seorang raja punya harta banyak sekali, mati raja itu. Ada orang yang jual umur, jual nyawa. Kira-kira berapa dia beli per detik? Nah, sekarang tu berlalu untuk TikTok saja. Astagfirullahaladzim. Berlalu untuk nonton sinetron saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang Allah berikan kepada kita umur. Tak semua orang yang diberikan sampai kesempatan sampai bulan Sya'ban ini. Banyak orang yang sudah berlalu Bapak Ibu jadi mayat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita alhamdulillah masih eksis. Oleh karena itu syukuri ya. Syukuri Bapak Ibu nikmat umur kita sampai hidup ini 1445 Hijriah. Maka tahun lalu kalau Bapak ditanya, apakah Bapak yakin sampai hidup sekarang? Ada yang memastikan kemarin? Tidak ada. Sekarang pun saya memastikan ini. Siapa yang bisa memastikan tahun 1446 bulan Sya'ban akan datang, dia masih hidup. Nunjuk. Nah, nanti pas nunjuk langsung pergi. Baru tahu. Astagfirullahaladzim. Maka tak ada yang berani nunjuk. Saya bakal nunjuk nanti langsung berangkat. La ilaha illallah. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa kita merekayasa. Semuanya adalah ajar. Oleh karena itu alhamdulillah, maka kita ingatkan ini nikmat umur ini. Kita sudah sampai di bulan Sya'ban. Saya terima kasih kepada panitia yang dari awal sudah membuat acara ini. Ini mengingatkan kepada kita nikmat Bapak Ibu sekalian. Apa saja nikmat-nikmat kehadiran kita kembali di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah di bulan Sya'ban hadir Bapak Ibu, kita diingatkan sudah tercium harum aromanya bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Inilah. Maka sekarang ini judul tema yang kita ambil adalah bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, maka
dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal dalam menyambut Ramadan ini yang diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali Bapak Ibu, ini menjadi inti dan menjadi pangkal, dan ini sudah saya jelaskan. Mari kita syukuri, syukur. Keberadaan kita hari ini di bulan Sya'ban, syukur. Syukuri. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Syukur itu. Ini yang akan saya jelaskan sedikit. Karena Allah berjanji supaya Allah sampaikan kita ke bulan Sya'ban, syukuri hidup kita di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini. Supaya Allah sampaikan nanti bulan Ramadan. Kalau nanti di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban aja tidak kita main-main saja, tidak ada nampak kita bersyukur di situ. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kamu. Tapi kalau kamu kufur, ingat, azabku kata Allah, siksaku sangat pedih. Maka bagaimana nanti mensyukuri kehadiran kita di bulan Sya'ban ini? Maka mari kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Bapak Ibu, mari kita syukuri. Apa yang kita syukur? Bagaimana kita cara bersyukur Bapak Ibu sekalian? Syukur itu pertama adalah syukur dengan hati. Yang kedua adalah syukur Bapak Ibu sekalian dengan lidah. Kemudian Bapak Ibu sekalian adalah syukur Bapak Ibu sekalian dengan anggota badan kita. Maka bagaimana Bapak Ibu? Maka syukur itu kata Imam Ibnu Qayyim, bagaimana kita mensyukuri sebuah nikmat? Maka rukun syukur itu ada 5. Berapa rukun syukur? Kalau ada 5 perkara ini dalam diri kita, baru kita disebut orang yang mensyukuri nikmat. Yang pertama sekali Bapak Ibu sekalian, pengakuan yang mendalam dalam diri kita bahwa nikmat yang kita terima itu adalah semata-mata pemberian Allah. Kita akui bahwa itu anugerah Allah. Jangan sekali-kali kita nisbatkan nikmat itu kepada diri kita. Maka tak boleh mengatakan saya. Maka tak boleh itu. Itu ciri orang kufur nikmat. Itu selalu saya. Maka jarang mengucapkan alhamdulillah, jarang mengucapkan la ilaha illallah, jarang mengucapkan masyaallah. Tapi kalau orang bersyukur itu tandanya sebentar alhamdulillah, sebentar masyaallah, sebentar subhanallah. Kenapa? Karena Bapak Ibu, seluruh nikmat tak pernah dia nisbatkan kepada dirinya. Nanti ada ditanya, Pak, masyaallah, Bapak semakin hari semakin muda, saya lihat wajah Bapak. Wah, masyaallah Bapak sampai pula bulan Sya'ban ini. Nanti Bapak jawab, oh ya, saya kenapa kelihatan muda? Karena rajin minum obat. La ilaha illallah. Gara-gara minum obat Bapak muda. Nanti ditanya lagi, Masya Allah, Bapak sehat sekali. Ya, karena saya rajin pagi-pagi maraton. Maraton? Banyak orang sedang maraton mati, Pak. Berapa orang maraton pagi-pagi, mayat dibawa pulang lagi. Kenapa? Bapak ni Masya Allah, badan Bapak semakin kekar, semakin apa? Karena saya rajin olahraga. Pak, saya punya tetangga di Pekanbaru. Dia punya lapangan 4 lapangan badmintonnya. Kemudian dia bilang, di satu lapangan badminton, Pak Ustaz, ini lapangan ini semenjak saya apakan, ini sudah 4 orang yang mati di lapangan ini. Sedang main badminton mati, Pak. Saya punya ada teman pejabat di Pekanbaru itu. Kaget saya dia mati. Mati pulang main golok. Main golok, katanya main golok itu panjang umur. Tapi apa yang terjadi? Pulang main golok mati. Jangan bilang olahraga. Maka tidak boleh Bapak Ibu menisbatkan nikmat Allah kepada diri kita. Maka kalau orang bilang, Masya Allah Bapak semakin muda, ucapkan Masya Allah. Jangan, kita ini apa? Mau sedang muda, mau sedang apa? Kalau Allah mau cabut nyawa kita, mau apa? Tidak ada kita ini Pak, kita ini zero tanpa Allah. Tidak ada apa-apanya kita ini. Semua kita ini Bapak, maka itu ucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kita tidak berhak dipuji. Kenapa? Karena tidak punya apa-apa, Pak. Apa yang kita punya? Maka itu alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Masya Allah Bapak uang banyak. Nanti orang bilang kaya Bapak ya, duit Bapak banyak, beruntung Bapak. Oh ya, karena saya rajin berusaha. Pak, bukan karena rajin berusaha. Banyak orang rajin berusaha tapi miskin. Oh apa? Karena saya cerdas. Banyak orang cerdas hidup sederhana. Banyak profesor hidupnya sederhana. Tapi ada orang tidak sekolah, hidupnya kaya raya. Di sini ada di Pekanbaru tinggalnya. Orang kaya di Pekanbaru.
Tapi dia punya hotel di sini, punya mall. Siapa? Basko. Itu dia usaha dia, ruko dia ribuan pintu tuh di Pekanbaru. Terkenal dia orang kaya. Di sini dia punya mall di sini. Ibu, profesor dia itu. Taman SD ada enggak? Enggak taman SD, Pak. Tapi pegawainya banyak profesor. Pegawainya banyak doktor. Itu yang merancang mall itu siapa? Itu insinyur, mungkin sudah pangkat doktor juga. La ilaha illallah, bukan kena kepintaran, tinggi sekolah. Semuanya Allah yang memberikan Bapak Ibu. Kalau Allah berkehendak memberi rezeki pada seorang, Allah bukakan. Tapi kalau Allah tak berkehendak, nak nampak jalan rezeki itu, Pak. Kalau Allah berkehendak. Maka itulah sebabnya kalau sudah Allah berkehendak, kullun muyassar lima khuliqalah. Semuanya Allah tunjukkan jalannya. Kalau seandainya Allah berkehendak itu untuk dia. Tapi kalau Allah tak berkehendak, Allah tutup jalannya. Maka ucapkan selalu alhamdulillah. Ucapkan selalu masya. Zikir isinya. Puji Allah terus. Jangan sampai nanti kita seperti Firaun. Kalau Firaun saya ngaku Tuhan lagi nanti. Seperti Qarun, seperti iblis. Disuruh sujud apa? Saya katanya. Saya lebih baik. Saya. Maka kita jadi angkuh, jadi sombong. Nanti masuk ke neraka nanti. Di dunia menderita orang sombong itu, Bapak Ibu. Dan kata Rasulullah, orang yang sombong, saya. Tidak mengakui nikmat, itu orang sombong nama itu. Dipakai nikmat Allah itu tak diakui, itu sombong namanya. Maka kita harus mengakui semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah pemberian Allah. Akui. Maka baru kita bersyukur. Maka kalau ada nih Bapak Ibu punya anak, ibu yang mengandungnya dulu, ibu yang membesarkannya, Masya Allah capek-capek ibu, bapak membesarkan, membiayainya. Setelah dia dewasa, tidak diakuinya bapak ibu sebagai orang tuanya, tidak diakuinya jasa bapak ibu. Kira-kira anak apa itu namanya? Cukup anak durhaka gitu aja, maling kundang namanya. Astagfirullahalazim. Kan ada di sini cerita, gimana dengan Allah memberikan segalanya, Pak, itu tidak diakuinya. Kurang ajar enggak? Maka orang seperti itu Allah marah. Tapi yang berhak membahasakan itu hanya Allah. Tapi kalau kita jangan buat kamu gini, itu bahaya itu nanti. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu takutnya seperti hewan ternak. Sudah dikasih nikmat, dikasih akal, tapi tidak jalan. Tapi yang katakan begitu, jangan pula udah bapak bilang pula kamu hewan ternak dipukul orang. Itu Allah yang mengasih nikmat. Berhak dia untuk mengatakan apa saja kepada orang menerima nikmatnya. Dikasih semuanya, tidak mau menggunakan kepada yang baik. Tidak diakuinya pula. Lalu kurang hajar sekali. Kufur namanya. Tidak mengakui nikmat. Bapak Ibu sekalian, itu pertama ya. Maka akui keberadaan kita sampai hari ini karena nikmat Allah. Panjang umur kita sampai hari ini bukan karena kita Bapak Ibu masih muda, bukan karena kita rajin makan obat, bukan karena kita rajin olahraga. Kehendak Allah. Ini anugerah Allah. Allah ingin menginginkan kebaikan. Itu yang pertama itu. Keyakinan itu yang membuat kita nanti. Yang kedua Bapak Ibu sekalian apa? Ciri orang yang bersyukur itu, rukun kedua Bapak Ibu sekalian adalah mencintai. Mencintai Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama nikmat itu diakui, kemudian selalu diingat Bapak Ibu, kemudian kita cinta. Baru kita cinta Bapak Ibu. Bagaimana kita mencintai orang yang memberi? Ketika kita bergembira Bapak Ibu, berbahagia dengan nikmatnya, maka kita mencintainya. Maka itulah sebabnya anak-anak kalau yang pandai berbakti kepada orang tua, yang pandai berterima kasih, maka dia cinta kepada orang tuanya. Bahkan bagaimanapun orang tuanya itu dia sangat cinta. Karena dia apa Bapak Ibu? Dia tahu orang tuanya itu sangat berjasa. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan segalanya Bapak Ibu? Tanah yang kita pijak dia yang menciptakan. Udara yang kita hirup detik per detik ini dia yang memberikan. Air yang kita minum kalau Allah halang tidak ada bisa kita membuat air. Itu air yang kita minum Allah yang punya. Semua kaki yang kita bawa berjalan kemana-mana Allah yang ngasih. Mata yang kita jadikan untuk melihat jalan kemana-mana sehingga kita tidak nabrak sinsana dan tidak ditabrak orang, Allah yang ngasih. La ilaha illallah. Tapi kadang-kadang kita lupa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingat semuanya dia yang ngasih, maka akan tertanam kecintaan yang mendalam.
Maka kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kita ini punya HP nya. Mungkin HP saya ini termasuk HP canggih lah, Samsung lipat kan gitu. Bapak Ibu pergi ke toko ni mahal. Tapi ketika saya meng-HP, Bapak pasti bilang, waduh HP Ustaz itu canggih. Yang dipuji HP. Tapi Bapak Ibu lupa, yang canggih itu bukan HP-nya sebenarnya. Yang canggih itu telinganya Bapak Ibu. Karena kalau peka telinganya punya HP canggih. Canggih HP ini. Telinga peka. La ilaha illallah. Ini. Seharusnya kenapa? Canggih sekali telinga. Ustaz itu subhanallah. Nanti kalau HP selfie. Bagus sekali yang dipuji-puji itu apa? Lensa HP-nya apanya? Lupa dia kalau buta, kalau mata buta, ada guna lensa ini? La ilaha illallah. Yang canggih itu ini Bapak Ibu, yang canggih ini di sini. Kalau tidak ada kecanggihan ini, tidak ada yang canggih di dunia ini satu pun. Itu kenapa lupa kita memuji Allah? La ilaha illallah. Selalu cakap. Maka orang beriman itu cirinya, kalau akalnya jalan, berdiri berzikir, duduk berzikir, berbaring berzikir. Itulah yang disebut dengan ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzabannar. La ilaha illallah. Rasulullah ketika turun ayat ini Pak, semalam menangis, basah kuyup, badannya kena air mata, jenggotnya basah kena air mata ketika ayat ini turun. Adakah Bapak Ibu menangis dengan ayat ini? Ayat dahsyat Bapak Ibu, luar biasa. Kita selalu baca oleh imam. Kadang-kadang jemaah makmum tidak paham, itu masalah. Maka perlu ditafsirkan itu ayat-ayat seperti itu. Bapak Ibu sekalian, maka itu yang kedua, mencintai. Maka kata Allah, orang beriman yang bersyukur itu sangat cinta kepada Allah. Karena dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman yang bersyukur itu kata Allah sangat dahsyat cintanya kepada Allah. Maka itu lahir dari pengakuan. Kalau dia akui semua nikmat, kemudian dihitung banyak sekali nikmat Allah itu. Coba hitung dari kepalanya sampai ke ujung kaki. Maka Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kamu tak bisa menghitungnya. Itu cara dari sisi menghitungnya Pak. Belum lagi dari sisi yang lain. Apa sisi yang lain lebih canggih lagi Bapak Ibu sekalian? Yaitu dari sisi nilai dan harganya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba-coba menilai dengan rupiah berapa nikmat Allah yang terpasang dalam dirimu, yang kamu pakai, kamu nilai dengan rupiah, kamu tak mampu. Maka sekarang niat mata ibu, bapak ibu yang sehat ini, kalau saya beli 1 triliun, kira-kira bapak ibu jual? Siapa yang jual mata 1 triliun di sini? Tunjuk. Saya cari ke pembelinya nanti. Kalau akal sehat pasti bilang, bawa duit itu. Saya tambah lagi 10 triliun, mau? 100 triliun dicongkel mata itu, mau? Mau Bang? 10 masjid ini duitnya ibu terima, tapi mata ibu tidak ada. La ilaha illallah. Itulah nilainya, itulah harganya. Maka itulah sebabnya kalau badan sehat kata Rasulullah, kalau bapak ibu punya 3 hal, kena ngaku miskin bapak ibu, Allah miskinkan sampai mati. Kata Rasulullah, kalau seandainya kita punya 3, atau ngaku miskin Pak, astagfirullahaladzim, maka apa? Allah akan miskinkan kita sampai mati. Maka kita tak pernah merasa puas dengan hidup ini, tak pernah bersyukur. Apa yang 3? Yakin saya punya semua ketiga ini. Apa kata Rasulullah? Man asbaha mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, indahu qutu yaumihi, faqad hazad dunya wa ma fiha. Itulah konsep hidup Pak. Yang lain-lain itu tidak ada itu. Semuanya keserakahan. Hidup itu cuma 3 ini. Pertama apa? Barang siapa bangun pagi-pagi dia badannya sehat, mata sehat, kaki sehat, Allahu Akbar, telinga sehat, hati sehat, kepala sehat. Bernilai duit itu enggak?
Terus saya bilang tadi mata bapak aja 100 triliun kan bapak jual. Otak sehat berapa jumlah? Atau diingkari? Maka kemudian itu pertama, badan sehat. Setelah itu apa? Aminan fi sirbihi. Ada tempat tinggal tetapi walaupun sederhana, sirb namanya. Sirb itu Pak, tidak perlu mewah-mewah rumah itu. Ada tempat tinggal. Kemudian dalam tempat tinggal itu aman dia. Situasi aman. Aman dia sholat. Aman ibu-ibu memasak. Aman pergi ke pasar. Aman ke sini tadi tidak ada yang mengganggu, ke masjid. Aman beribadah. Aman berkegiatan. Nikmat itu tidak. La ilaha illallah itu tak bisa. Maka selalu saya bilang kalau ada event-event seperti pertarungan-pertarungan politik yang akhir-akhir ini yang sekarang masih lanjut, silakan berbeda pilihan tapi jangan sampai mengganggu keamanan. Keamanan itu nikmat yang mahal. Jangan sampai membuat kekacauan. Itulah sebabnya doa Nabi Ibrahim di mana dia tinggal, pertama doa aman. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Baru setelah itu nikmat makan. Maka Allah suruh kita untuk beribadah selalu kepadanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia memberikan nikmat aman. Apa kata Allah? Wa amanahum min khauf. Ya Allah, dalam surah Quraisy. Jadi Bapak Ibu sekalian tiga ya. Sehat badan, situasi aman. Yang ketiga, setiap hari ada yang dimakan. Allahu Akbar. Tidak pernah kelaparan tiap hari. Tapi makan tiap hari Pak, bukan makan seminggu. Dan untuk apa Bapak menyiapkan makan seminggu? Bapak kumpulkan duit, Bapak Ibu kumpulkan duit untuk seminggu. Nah, setelah terkumpul duit pun kita mati. Itu apa gunanya? Yang penting untuk hidup kita hari itu. Karena hari besok belum tentu. Banyak sekarang bapak-bapak kumpul duit banyak-banyak, deposito, sedekah tidak ada, bakhil minta ampun. Kalau disuruh nyumbang itu cari duit yang paling 2.000, kadang uang 1.000 cuma taruh dalam kotak impak, tapal miliaran dalam bank, bangun rumah bagus-bagus, mati. Setelah mati bini kawin lagi, rasain itu. La ilaha illallah. Tidak mati. Pak, jangan kumpul ke banyak-banyak. Hari esok kita bukan hari besok. Besok hari apa ini? Bukan Senin Pak. Hari esok kita itu hari akhirat. 5 ba'dal maut. Itulah hari esok kita. Karena mati selalu menjenguk kita. Dalam riwayat itu 70 kali Pak. Setiap kita ini dikelilingi oleh malaikat maut. Malaikat maut lihat foto kita. Kemudian lihatnya nama kita. Ini cocok wajah ini enggak? Ini belum katanya. Tiap hari 70 kali itu. Al-Qudah pas langsung cabut itu. Guna menunggu waktu saja. Itu aman di mana hidup? Maka oleh kerana itu Bapak Ibu sekalian, kalau 3 nikmat ini diberi Allah, sudah. Apa kata Rasulullah? Faqad hazad dunya wa ma fiha. Dunia ini miliknya. Maka dia yang paling kaya di dunia ini. Berarti dia sudah meraih surga dunia. Badan sehat, hidup aman, setiap hari ada yang dimakan. Untuk apa gunanya kenikmatan itu semua? Falyabudu rabb hadzal bait. Supaya nikmat aman itu, nikmat sehat itu, nikmat kamu diberi makan, supaya kamu jadikan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya kamu gunakan nikmat aman itu beribadah. Ini aman ini beribadah kita majlis ilmu. Seharusnya ini ramai ini. Kenapa? Karena hidup itu untuk inilah gunanya. Di badan sehat pergi duduk-duduk, nongkrong-nongkrong. Badan sehat waktu ada la ilaha illallah, nonton TV, astagfirullahaladzim, ditinggalkannya kadang-kadang satu hal yang mulia. Pak Ibu cerdas. Maka orang yang cerdas itu kata Rasulullah bukan profesor doktor Pak. 7 profesornya bisa disebut orang jahiliyah. Itu Abu Jahal itu kalau diprofesorkan banyak profesornya itu. Abu Lahab itu pintar itu Pak. Tapi dia orang jahiliyah. Orang bodoh kata Allah. Kenapa disebut bodoh? Karena pintar bodoh itu bukan itu ukurannya Pak. Bisa meraih gelar ini, duit banyak apa bukan itu orang pintar Bapak Ibu. Dengarkan apa kata Rasulullah. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itulah definisi pintar. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan seluruh kehidupannya kepada apa maunya Allah. Bukan apa mau hawa nafsunya, apalagi maunya orang lain. Yang mana orang lain itu tak benar pula Bapak Ibu, orang sesat pula yang diikutinya. Astagfirullahalazim.
orang tak benar. Maka Allah suruh kita supaya tunduk beribadah mengikuti dia saja. Wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Alam a'ada ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan. Tidakkah saya ingatkan kepada kamu, hai, itu nanti di akhirat Allah akan bilang begitu. Tidakkah saya sudah perintahkan kepada kamu dan sudah saya larang kepada kamu jangan menyembah syaitan. Syaitan itu ada dua, syaitan jin, syaitan manusia. Hari-hari ini yang paling berbahaya syaitan manusia. Nah, setan-setan jin sekarang udah menganggur, Pak. Karena banyak manusia yang lebih dahsyat setannya daripada iblis. Itu diikuti orang sekarang. Berduyun-duyun itu. Digoda dengan duit, digoda dengan astagfirullahaladzim. Malah saya ngomong, Bapak Ibu. Sudah penyembah-penyembah setan semua. Ditinggalkan ya Bapak Ibu orang-orang baik, ditinggalkan orang soleh, ditinggalkan masjid, ditinggalkan pergi kepada Bapak Ibu. Ini bahaya sekali. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu mari kita syukuri. Ini adalah nikmat Allah luar biasa kita pada bulan Sya'ban ini hidup. Maka bagaimana Rasulullah di bulan Sya'ban ini perlihatkan rasa syukur kita. Maka di bulan Sya'ban ini ungkapkan rasa gembira kita dan rasa cinta kita kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu banyak-banyak kita berzikir, karena cara bersyukur itu banyak memuji-muji Allah sang pemberi nikmat. Jadi pertama dia adalah Bapak Ibu mengakui, setelah itu dia mencintai Allah paling dahsyat. Kemudian ketiga dia apabila dipanggil oleh Allah dia datang. Yang keempat Bapak Ibu rukun syukur itu adalah Bapak Ibu dia selalu memuji-muji Allah. Maka banyak puji-puji Allah karena kita sudah sampai di bulan Sya'ban ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian dia niatkan seluruh nikmat yang Allah berikan itu akan dia gunakan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah puncak daripada syukur. Oleh karena itu kita di bulan Sya'ban ini bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana mensyukuri nikmat Sya'ban ini. Kita belum tahu Bapak Ibu apakah sampai Ramadan atau tidak. Tapi sudah sampai Sya'ban ini kita sudah mensyukuri. Banyak orang Bapak Ibu, tahun lalu itu beberapa orang saya ketahui meninggal dunia 1 hari menjelang Ramadan. Ada pula yang sudah start Pak, sudah sahur tapi siangnya meninggal. Kita tidak tahu ini, kita sampai atau tidak ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang kita harus kita lakukan? Pertama tadi syukuri, yang kedua perbanyak doa. Oleh karena itu ada beberapa doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Di antara doa itu adalah dari bulan Rajab lagi kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi untuk kami, limpahkan keberkahan-Mu untuk kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami. Untuk apa keberkahan itu ya Allah kamu berikan kepada kami? Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu pertama doa. Ada doa kedua Bapak Ibu diriwayatkan juga dari ulama-ulama sahabat, yang mana doa itu adalah Allahumma sallimna ila Ramadan. Di doanya ya, banyak-banyak doa. Kenapa berdoa Bapak Ibu sekalian? Takdir kita tidak tahu sampai umur kita ke Ramadan atau tidak. Tapi ada satu resep. Rasulullah mengatakan kepada kita, kalau memang takdir kita begitu, kan tak bisa kita menolak takdir. Tapi ada resep Bapak Ibu, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Oleh karena itu banyak-banyak berdoa supaya Allah sampaikan kita bulan Ramadan. Apa di antara doa yang diajarkan Bapak Ibu? Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimhu lana mutaqabbala. Itu doanya. Ada 3 unsur dalam doa itu yang dahsyat sekali. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah selamatkan kami sampai bulan Ramadan. Ya Allah sehatkan kami sampai bulan Ramadan. Ya Allah sampaikan umur kami sampai bulan Ramadan. Sallimna ila Ramadan. Kenapa Ramadan Bapak Ibu? Ramadan ini bulan istimewa Bapak Ibu. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan beliau mengatakan bahwa setiap orang yang meninggal dunia, yang sudah di alam barzah sekarang Bapak Ibu, kita kalau sudah masuk ke alam barzah itu, kita di alam barzah itu tak berapa lama, Allahu a'lam Bapak Ibu. Tapi yang dipastikan di dunia ini cuma sebentar. Sebentar di dunia ini 50-60 tahun. Tapi di alam barzah berapa tahun kita? Nabi Adam sekarang masih dalam barzah lagi. Itu gawat itu alam barzah itu lamanya, menunggu hari kiamat. Maka kalau sudah masuk dalam barzah itu tidak ada lagi. Tutup dengan timbun dengan tanah, tidak ada menyesal lagi. Tapi kata Rasulullah, seluruh yang sudah dalam barzah menyesal. Kemudian mereka berdoa meminta kepada Allah supaya dihidupkan setiap Ramadan datang.
Dan bahkan mereka meminta kepada Allah dihidupkan walaupun hanya 1 detik untuk meraih keistimewaan dan kenikmatan Ramadan. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita berdoa betul, ya Allah, karena kita masih di dunia, supaya Allah sampaikan umur kita ke situ. Maka itu pertama ya, Allahumma sallimhu, Allahumma sallim lana Ramadan. Ya Allah, sallimna ila Ramadan. Sehatkan kami, selamatkan kami sampai bulan Ramadan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, doa kita adalah wasallimhu lana. Ya Allah, serahkan kepada kami bulan Ramadan itu. Maksudnya apa? Ya Allah, kalau Engkau takdirkan kami sampai bulan Ramadan, berikanlah pada kami kekuatan, kesehatan, ya Allah, keafiatan selama bulan Ramadan itu, supaya kami bisa memaksimalkan Ramadan itu dengan berbagai amal. Maka itu adalah komitmen. Kalau Engkau sampaikan, ya Allah, umurku bulan Ramadan, saya berjanji, ya Allah, Engkau berikan sehat, Engkau berikan afiat selama Ramadan, aku akan optimalkan nanti mengisi Ramadan itu sekuat tenaga saya. Itulah makna daripada yang kedua ini, wasallimhu lana, supaya Allah berikan kepada kita kesempatan total, full, memanfaatkan detik-detik Ramadan itu. Karena detik-detik waktu Ramadan tidak sama dengan ini. Kemudian yang ketiga doanya, wasallimhu lana mutaqabbala. Ya Allah Ta'ala, setelah Engkau berikan taufik, Engkau berikan bimbingan dan kesempatan untuk mengisi, mengoptimalkan Ramadan itu, ya Allah, maka yang ketiga aku minta, ya Allah, semua amal yang telah aku lakukan diterima, wasallimhu lana mutaqabbala, supaya semua yang kami amalkan itu, ya Allah, diterima. Bapak Ibu, kenapa begitu dahsyat kita berdoa untuk sampai umur kepada Ramadan? Karena Ramadan ini Allah berkehendak, Allah jadikan Ramadan ini bulan yang paling istimewa. Jadi seluruh bulan ini kan Allah yang menciptakan, Bapak Ibu. Seluruh tempat di dunia ini semuanya sama, Allah yang menciptakan. Padang, bumi sumber ini Allah menciptakan. Bumi Mekah Allah menciptakan. Waktu, hari demi hari Allah menciptakan. Semuanya sama sebenarnya, kita aja ngasih nama. Tapi Bapak Ibu sekalian, bulan juga begitu, tahun begitu juga, semuanya ciptaan Allah. Tetapi Allah punya wewenang dan punya hak. Dan itu cuma hak veto Allah. Tidak boleh orang mengintervensi dan ganggu-gugat. Jangan ditanya-tanya, Pak. Karena dia menciptakan, Pak. Kita pun dia menciptakan. Itu kita ngapain nanya-nanya. Tidak ada hak kita itu, hak bertanya. Sebabnya kalau kita disuruh salat, disuruh diperintahkan oleh Allah, cuma kita bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Jangan ditanya. Pagi-pagi kamu harus bangun salat subuh. Ya Allah, kenapa saya salat subuh? Tanya gitu. Kenapa saya harus bangun? Bangun saja. Sami'na wa ata'na. Tidak berhak bertanya. Hak apa bertanya? Astagfirullah. Kita punya apa bertanya? Itu mulut kita jadikan bertanya itu memang kita yang buat. Lidah yang kita jadikan berbicara itu Allah kita yang buat. Astagfirullah. Badan ini kita yang buat. Saya contohkan sederhana kepada Bapak. Kalau ada Bapak tunjuk seorang anak muda, penjaga warung Bapak. Tahu warung? Kedai. Bapak sibuk tuh, Bapak suruh dia. Bapak gaji dia 10 juta sebulan. Ini kamu jaga kedai ini dengan amanah, saya kasih itu 10 juta. Terus nanti kamu buka kedai ini jam 7 pagi kamu sudah buka. Kemudian kalau sudah buka, pintunya buka lebar. Kemudian nanti barang-barang ini taruh di luar, barang-barang ini di dalam. Dan kamu duduk di sini. Dan jangan pergi kecuali waktu sholat zuhur. Nanti kamu baru tutup kedai ini, nanti jam 4 atau jam setengah 5. Setiap yang Bapak bilang, pagi-pagi jam 7 kamu datang ke sini nanti. Jam 7.30 kamu buka kedai. Tanyanya, kenapa jam 7.30 Pak? Kenapa setengah 8? Kenapa tidak jam 8? Kenapa jam 9? Kenapa? Dan kenapa dibuka Pak selebar ini Pak? Kenapa tidak sedikit saja Pak? Setiap yang Bapak perintah ditanyanya. Kira-kira gimana? Bapak pakai? Kayak apa yang Bapak lakukan orang itu? Bapak tendang langsung dia. Ya apa hak dia bertanya? Padahal bukan Bapak ciptakan kakinya. Bukan Bapak yang ciptakan tangannya. Cuma Bapak ngasih duitnya. Astagfirullahaladzim. Begitu sombongnya kita. Kita tendang dia langsung hari itu. Banyak-banyak tak? Kita pakai semuanya punya Allah. Itu tanya-tanya.
Malu kita tak? Itu orang tanya-tanya, itu orang tak punya malu. Maka orang yang selalu mempertanyakan, kadang-kadang tu sarjana-sarjana WIN, Pak. Kadang-kadang apa? Saya pernah dulu LPJ di Yogyakarta. Ada anak WIN disuruh setelah LPJ itu menulis paper kan? Untuk apa? Apa judulnya? Menggugat Tuhan. Tuhan mau digugatnya. Astaga. Memang manusia tak sadar diri. Tak tahu itu namanya orang. Maka orang dipanggil solat, tidak mau solat. Itu manusia tak tahu diri. Maka berhak Allah, semua dikasih, semua diapakan. Setelah dipanggil aja solat tidak mau, Allah purukan nanti ke neraka jahanam. Karena manusia tak tahu diri. Dia tak punya apa-apa, cuma memanfaat menggunakan semua nikmat Allah. Setelah itu disuruh aja solat tidak mau. Disuruh melangkah ke masjid, kaki itu berapa mahalnya. Ada pabrik kaki di dunia ini? La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, itulah kita punya otak supaya kita berfikir. Maka afala taqilu, afala tatafakkaru. Tapi ada orang pak otak tak jalan lagi, yang jalan nafsu. Nafsu ini dikuasai oleh iman tak ada di dalamnya, yang ada setan aja. Maka apa? Terhalang nanti hati itu ke otak. Maka otaknya tak berpikir lagi. Maka tindakannya, maka kata Allah, ulaika kal an'am. Ada lagi, habis. Maka summa radadnahu asfala safilin. Kena otak tak jalan lagi. Maka Bapak Ibu sekalian jangan mengikuti hawa nafsu. Maka di sini Bapak Ibu, ini adalah bulan Sya'ban. Mari bulan Sya'ban ini apa dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu banyak doa Bapak Ibu ya. La yaruddul qadra illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Berbanyak doa. Jangan nanti kita terlalu sehat apanya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana Rasulullah mengisi Ramadan ini? Maka di antaranya Bapak Ibu, Rasulullah suruh kita gembira menyambut Ramadan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, basyara yubashiru ashabahu." Karena Rasulullah SAW yubashiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Yang mana Rasulullah SAW tradisinya adalah apabila Ramadan mau datang, maka Rasulullah memasukkan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Itu tidak ada kecuali di bulan Ramadan saja. Tidak ada kecuali bulan Ramadan. Tidak ada Rasulullah memberi kabar gembira masuk bulan Rabiul Awal, masuk bulan Zulqa'dah, masuk bulan Ramadan cuma. Kenapa Rasulullah khususkan? Kana yubashiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Kenapa dia menggembirakan sahabatnya? Berarti apa? Sahabat-sahabat saja diajak bergembira oleh Rasulullah kedatangan Ramadan. Apalagi kita bersama sebagai umatnya. Sebenarnya sahabat itu karena itulah umat yang ada waktu itu. Sekarang perintah apa yang dilakukan Rasulullah itu tentu berlaku untuk kita sampai hari kiamat. Maka dengan begitu Bapak Ibu, mari kita bergembira, berbahagia menyambut kedatangan Ramadan. Maka silakan Bapak Ibu sekalian ungkapkan kebahagiaan itu dengan berbagai macam bentuk. Maka memang tidak ada teknisnya. Kamu harus bahagia dengan cara begini, cara begini, cara begini. Cuman apa? Umum saja sifatnya. Kalau umum, silakan Bapak Ibu mencari cara, tapi selama tidak melanggar syariat. Maka salah satu kegembiraan kita menyambut Ramadan acara seperti ini. Ini kan membahagiakan kita ini dengan datangnya Ramadan. Tapi kita isi pula dengan majlis taklim, kita ilmu. Nanti macam-macam pula. Nanti buat spanduk-spanduk. Silakan. Nanti anak-anak muda yang pintar-pintar main IT, main TikTok. Jangan TikTok apa-apa dilihat. Buat kreasi di sana. Ingatkan orang kedatangan bulan Ramadan. Mainkan media itu semuanya supaya orang bergembira. Ajak orang-orang bergembira sebanyak-banyaknya menyambut Ramadan. Masya Allah, buat acara-acara menyambut Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kenapa? Karena ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubashiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Setelah itu untuk apa kita menggembirakan? Kita sosialisasikan tentang keutamaan bulan Ramadan. Maka Rasulullah ketika dia menggembirakan sahabat-sahabatnya dengan katanya Ramadan, dia katakan yubashiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan wa qala qad ja'akum syahru Ramadan al-mubarak. Datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Jadi keutamaannya adalah pertama, bulan ini adalah penuh berkah.
Kemudian apalagi yang kedua, faradallahu alaikum siyama. Keistimewaan kedua, karena di bulan ini, selama bulan ini Allah wajibkan kamu berpuasa. Kemudian selama bulan ini apa kata Rasulullah? Futihat fihi abwabul jinan. Selama bulan itu pintu surga terbuka semuanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wa ghulliqat fihi abwabul niran. Abwabul niran, seluruh pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Yang mana di bulan ini, selama bulan itu dibelenggu para syaitan. Kemudian disebut lagi oleh Rasulullah, apa keistimewaannya Bapak Ibu sekalian? Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam. Barang siapa yang memanfaatkan malam itu dengan ibadah kepada Allah, maka Allah hargai ibadahnya itu sama dengan beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Beribadah Bapak, sholat macam-macam lamanya, siang dan malam. 83 tahun 4 bulan lamanya Bapak beribadah siang malam. Maka pahala 83 tahun 4 bulan itu di bulan Ramadan hanya satu malam Lailatul Allah. Ada malam yang istimewa di bulan yang lain seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sambut ini. Maka kita berdoa terus, menangis kepada Allah, ya Allah sampaikan. Bapak Ibu sekalian, maka Allah berkehendak. Kenapa Allah? Ini barangkali waktu juga Bapak Ibu yang membatasi kita, saya tidak tahu ini. Sebenarnya kalau yang saya ceramahkan sampai maghrib pun nanti enggak akan selesai kalau saya ceramahin. Bahan saya akan habis Pak. Karena Bapak Ibu, saya terlalu lama belajar masalahnya. Banyak lama saya belajar. Kalau saya tuangkan semuanya ilmu saya, nanti pingsan pula Bapak Ibu nerimanya. Oleh karena itu, mana tadi MC-nya? Karena waktu sudah apa ini? Apakah saya lanjutkan materi sedikit atau gimana? Saya lanjutkan ya. 15 menit. Bapak Ibu, ada rahasia kenapa Allah jadikan untuk kita. Mungkin ada Bapak Ibu bertanya, kenapa ya kok bulan Ramadan istimewa? Ada hari yang istimewa, hari Jumat. Ada pula hari-hari istimewa, hari Arafah. Bulan 10 hari Zulhijjah. Nanti Ramadan itu ada pula istimewa 10 terakhir Ramadan. Karena ada amal-amal istimewa. Kenapa ada tempat-tempat mulia, tempat istimewa? Ada bulan-bulan yang disebut bulan mulia, bulan yang istimewa. Kenapa Allah istimewakan sebagian waktu, sebagian tempat, kemudian sebagian ibadah dari yang lainnya? Bapak Ibu sekalian, kenapa? Bapak Ibu, ini ada hikmah yang tertinggi. Kenapa ada bulan yang istimewa? Karena Allah mengistimewakan satu waktu atau satu tempat, itu memberikan peluang kepada kita supaya kita gunakan kesempatan ketika ada di tempat itu untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Karena kalau kita gunakan beramal di tempat itu, Allah akan lipat gandakan pahala kita. Maka terus ada juga Allah istimewakan satu malam. Coba satu malam beribadah dilipat gandakan oleh Allah sama dengan pahala 83 tahun 4 bulan beramal. Itulah malam Lailatul Qadar. Kemudian malam Ramadan ini nanti Bapak Ibu, seluruh amal Allah tingkatkan. Kenapa? Apa hikmah sebenarnya peningkatan dengan waktu istimewa? Jadi Allah istimewakan itu kesempatan bagi kita. Mau kita menggunakan peluang itu atau tidak? Itu tergantung kita. Tapi Allah sudah berikan peluang. Maka ketika kita diberi waktu atau diberi kesempatan untuk memasuki waktu itu atau tempat yang istimewa itu, gunakan maksimal untuk ibadah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, apa pasalnya Bapak Ibu? Apa sebenarnya hikmah tertinggi? Ini adalah berdasarkan pengaduan Rasulullah SAW kepada Allah. Rasulullah pernah mengadu kepada Allah Bapak Ibu perihal kita ini. Karena di dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan Bapak Ibu kepada beliau umur umat-umat yang telah lalu. Umur umat yang telah lalu Bapak Ibu panjang-panjang. Nabi Nuh itu kan 1000 tahun, bahkan lebih 1000 tahun. Karena 950 tahun itu Pak, itu tahun yang digunakannya untuk dakwah. Tapi umurnya melebihi itu. Itu tahun yang digunakan untuk berdakwah, 950 tahun dia berdakwah. Kemudian Bapak Ibu diperlihatkan umur Bani Israel, Nabi Musa 800 tahun, 600 tahun. Diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Umur Bapak Ibu sekalian, seorang Bani Israel, seorang anak muda Bani Israel, itu Bapak Ibu 300 tahun berjuang di jalan Allah tak henti-hentinya. 300 tahun non-stop, siang dan malam digunakan dalam jihad di jalan Allah. Coba berapa pahalanya. Lalu Rasulullah
mengadu kepada Allah, mengeluhkan kepada Allah. Rasulullah tak pernah mengadukan nasib diri sendiri, tapi nasib umatnya. Maka ingat Rasulullah dengan kita, umatnya. Apa kata Rasulullah kepada Allah? Ya Allah, bagaimana dengan nasib umatku? Nasib umatku, ummati. Apa nasib kita yang dipikirkan Rasulullah? Karena Allah mentakdirkan untuk kita sebagai umat Rasulullah ini umur pendek-pendek. Umur umatku ya Allah cuma antara 50 dan 70. Di kota Padang ini banyak enggak bapak-bapak sekarang berumur 100, di atas 100 tahun ada? Udah jarang kan? Ini ada yang 200 tahun umurnya ini. Ini paling pokoknya antara 50 70 ini. Ya Allah, umur umatku hanya antara 50 70. Ya Allah, kalau amalan umat-umat yang telah lalu banyak ya Allah, wajar kerana Engkau berikan mereka umur panjang. Tapi bagaimana nasib umatku? Umur mereka pendek antara 50 70. Sudah pendek ya Allah, godaan tentangannya banyak sekali. Sudah umurnya pendek, ada pula internet, ada internet media. Lihat habis umurnya di media saja, habis umurnya di TikTok saja. Maka sekali-kali coba nanti, kalau seandainya ada seorang hidupnya main HP 8 jam Pak, tidurlah kita ini, tidur kita ini sekarang sudah. Sekali-kali kadang-kadang perlu Bapak Ibu diumumkan, karena besok akan ditanya kita kemana umur dihabiskan, kemana umur itu digunakan. Maka kalau ada besok orang yang meninggal dunia, itu Bapak diminta sambutan, tanya dia apa yang diamalkannya selama hidupnya. Nanti bilang umur si anu, umpamanya namanya Pak Udin. Pak Udin meninggal dunia. Kalau ada nama Pak Udin ini mohon maaf ya, ini contoh saja, jangan tersinggung pula nanti. Pak Udin meninggal dunia umur 60 tahun. Bilang begini dengan rincian penggunaan umur sebagai berikut. Bilang rincian. Pak Udin selama hidupnya tidur setiap hari 8 jam. Berapa jam tidurnya? Selama 60 tahun rata-rata Pak Udin tidur 8 jam. Meninggal umur 60 tahun. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, berapa tahun sampai mati? Berapa tahun Pak Udin menggunakan umurnya untuk tidur? Berapa Pak? 8 jam itu berapa sepertiga atau setengah? Sepertiga. Berarti sepertiga hari, 24 jam setiap hari itu digunakannya habis untuk dikasih umur 60 tahun. Berarti berapa tahun Pak Udin tidur? Maka Pak Udin meninggal umur 60 tahun dengan rincian penggunaan umur sebagai berikut. 20 tahun tidur. Ngeri tak? 20 tahun tidur. Tinggal berapa lagi? Tinggal 40 Pak. Pak Udin main HP 8 jam pula. Bangun tidur langsung HP, TikTok langsung. La ilaha illallah, 8 jam tiap hari sampai mati Pak Udin main. Sudah. Berarti kalau 8 jam tiap hari main HP, mati umur 60. Berapa Pak? 20 tahun main HP. Antara TikTok, Facebook, Instagram. Pak Udin ini hobi nongkrong di warung kopi 8 jam pula sehat. Kan tamat umur Pak Udin itu. 20 tahun tidur, 20 tahun main HP, 20 tahun. Di warung kopi. La ilaha illallah. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ingat itu. Maka Umar pesan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nilai hitung dirimu, kemana kalian gunakan umur kalian sebelum kalian dimintai pertanggungjawaban. Ya Allah. Maka Bapak Ibu, dijawab oleh Allah keluhan Rasulullah itu. Ini sebenarnya yang saya maka jangan dimain-mainkan ini. Kesempatan ini kita tidak tahu Ramadan akan datang. Bapak Ibu, banyak orang yang hidup tahun Ramadan kemarin bersama kita,
Kadang tarawih tidak ada. Dia bilang apa? Besoklah, tahun depan saya maksimalkan. Tapi mereka tahun ini sudah tidak ada. Nanti dikasih tahun Ramadan, bapak besok, tahun besoklah. Ada kita menjamin? Maka diriwayatkan dari Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar, dalam masalah beribadah ini jangan ditunggu-tunggu besok. Kena mati bisa datang mendadak. Maka apa katanya? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramal kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup untuk selamanya. Kalau untuk dunia pak, itu kapan-kapan saja. Karena kalau hilang pun tidak ada masalah. Tapi beramal kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok, maka tidak ada menang. Kita tidak tahu. Oleh karena itu kalau Allah berikan kesempatan kepada kita Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, maka kata Rasulullah SAW, ketika dia mengadu kepada Allah, Allah turunkan sebuah ayat. Jangan khawatir hai Muhammad umat. Jangan khawatir. Umur umatmu walaupun pendek, tapi amal mereka paling banyak. Itu. Walaupun umatmu terakhir datang zaman, akhir zaman, tetapi mereka yang akan dihisap. Amal mereka sedikit, tapi lipat ganda pahalanya banyak sekali. Jangan khawatir. Itulah kita ini. Kerja sedikit, upah banyak sekali. Ini keistimewaan umat Rasulullah. Itulah Bapak Ibu, bangga kita menjadi umat Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mengadu, disitulah diturunkan oleh Allah ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh. Bapak Ibu sekalian, maka caranya oleh Allah bagaimana memanjangkan umur kita dan memperbanyak, padahal umur cuma singkat tetapi panjang banyak amalnya. Allah jadikan waktu-waktu istimewa, tempat-tempat istimewa, amal-amal istimewa, yang mana dan kemudian kondisi-kondisi khusus istimewa. Kalau kita memanfaatkan kondisi istimewa itu dalam beramal, maka Allah jadikan umur kita barangkali 1.000.000 tahun dalam beramal. Sekarang coba umpamanya Lailatul Qadar saja lah, umpamanya Lailatul Qadar saja. Ini bapak-bapak mungkin ada ini. Siapa yang puasa Ramadan tahun ini sudah puasa yang ke-50? Nunjuk. Ada enggak? Tidak ada ini. Berarti umur-umur rendah semua ini. 50 pak ada ya? Ke-50 berapa tahun ini insyaAllah pak? 55. Allah, nikmat. Dapat 55 kali Ramadan. Subhanallah. Kalau sempat bapak ini setiap tahun Ramadan dapat malam Lailatul Qadar. Allah, dimaksimalkan Lailatul Qadar itu pak. Maka satu malam itu sama umurnya dengan 83 tahun 4 bulan. Dalam beramal, bukan tidak ada main internet tuh pak. 83 tahun itu. Sebab Rasulullah ditanya, itu pahala amal malam saja atau siang saja Rasulullah? Tidak, siang dan malam selama 1000 bulan itu. Cuman satu malam. Coba sayang Allah sama kita enggak? Gimana sayang ya Allah? Satu malam cuma kita begadang. Dan itu dalam beribadah kepada Allah. Allah nilai dengan ibadah siang malam selama 83 atau 4 bulan. Kalau ada bapak ini karyawan daripada Semen Padang ini, kemudian diumumkan oleh Direktur Utama Semen Padang, siapa yang bekerja di hari libur, banyak kan ada hari libur kerja dia kan, hari cuti dia full, bekerja dia di hari cuti itu 1 hari, maka digaji dengan gaji setahun. Kira-kira ada enggak yang tidak bekerja hari itu? Ada yang absen pak, yang lumpuh-lumpuh pun datang itu. La ilaha illallah, cuma setahun kan. Ini 83 tahun 4 bulan cuma semalam. Kalau dapat bapak tadi itu 50 kali lah umpamanya malam Lailatul Qadar, insyaallah dapat pak ya. Insyaallah tahun ini juga dapat insyaallah. Allahu Akbar. Kalau sempat bapak ibu 50 tahun saja dia dapat Lailatul Qadar, berarti bapak ibu setiap tahun 83 tahun 4 bulan, berarti umur bapak ini kalau dapat Lailatul Qadar saja selama kalau 50 kali puasa sudah berapa?
Akalilah itu 50 kali 83 tahun. Berapa itu? Kira-kira berapa? Tidak ada yang cepat matematiknya di sini. Hah? Berapa? Ya bulannya, kalau tahunnya berapa? Kan hampir itu 4.500 kan. Berarti dia cuma umurnya, kalau meninggal umur 60, tapi 50 kali Ramadan dia dapat. Berarti dia punya umur dalam beramal. Dia dengan Lailatul Qadar saja baru itu. Lailatul Qadar baru Pak, belum yang lain. Dia sudah berumur dalam beramal 4.300 tahun. La ilaha illallah. Kemana itu dicari? Cuma dengan memanfaatkan semalam. Tidak kurang sayang juga Allah sama kita lagi. Maka asal kita sebut nama Allah Bapak Ibu, bukan kita sebut sayang Pak, tapi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba semalam Pak, begitulah cara Allah memanjangkan umur kita. Tapi banyak manusia yang tak sadar juga. Malam Lailatul Qadar itu ke mall dia. Terserah. Allah sudah berikan umur, kesempatan, ke mall dia. Setelah itu atau bertobat pula. Bapak Ibu, sudah Allah berikan kesempatan, maka masuk Ramadan itu juga luar biasa. Coba Bapak Ibu, maka Ramadan itu nanti. Tapi ada Bapak Ibu sekalian kaidah dasar. Itu sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Ini untuk umat Rasulullah SAW. Setiap satu kebaikan yang kita lakukan, itu Bapak Ibu sekalian, itu Allah nilai dengan 10. Setiap kebaikan, itu semuanya, itu kaidah dasar itu. Satu kebaikan, umat Rasulullah mendapat 10. Artinya apa itu Pak? Satu yang dia buat disamakan oleh Allah nilainya dengan 10. Maka 5 waktu solat ini yang kita lakukan. Coba solat cuma 5 Pak, tapi tetap Allah berikan 50 waktu. Nilainya tetap. Coba Bapak disuruh bekerja umpamanya sebulan digaji umpamanya di perusahaan ini 10 juta sebulan. Tapi kerja pontang-panting harus 25 hari. Umpamanya kan potong hari libur. Tapi kalau sempat ada instruksi, Bapak bekerja cuma 5 hari, tapi gaji tetap kira-kira senang tak? La ilaha illallah. Allah Bapak Ibu.